Selamat berjumpa kembali dengan channel BioExplore. Saya Gunadi. Pada pertemuan ini akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Materi biologi untuk SMA pada kelas 12 IPA. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau batasan materi yang harus kalian kuasai, itu meliputi 3 hal, yaitu perkembangan fase embrionik dengan beberapa tahapannya, perkembangan pasca embrionik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Kita lihat yang pertama, pada perkembangan fase embrionik itu dimulai dengan peristiwa fertilisasi. Sebelum membahas proses fertilisasi, diulas sedikit di sini tentang gamet atau sel kelamin. Gambar ini adalah sel kelamin jantan sperma yang ditampak di bawah mikroskop dengan pencahayaan tertentu. Kemudian, di sebelah kanan adalah penampang struktur dari sperma, di mana terdapat bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan bagian ekor. Bagian kepala ada dua bagian utama, yaitu inti sel. Di situ materi genetik tersimpan dan akan dibariskan pada generasi berikutnya melalui proses fertilisasi. Kemudian di bagian leher terdapat sejumlah besar mitokondria yang akan menghasilkan energi untuk gerak dari sel sperma tersebut. Gerak sel sperma sendiri dilakukan oleh bagian ekor yang terdiri dari sejumlah mikrofiber, mikrofibril, dan mikrofilamen, dan mikrotubulus. Kemudian yang kedua adalah struktur dari ovum. Di sini hanya digambarkan satu buah ovum karena memang pada manusia sekali ovulasi secara normal akan dihasilkan satu buah sel telur atau ovum. Kemudian terjadi proses fertilisasi atau pembuahan di mana sel kelamin jantan akan membuahi sel kelamin betina dan terjadi proses penggabungan materi genetik. Setelah proses penggabungan materi genetik selesai, maka proses fertilisasi juga sudah selesai, dihasilkan zigot. Kemudian pada gambar bisa dilihat di sini ada proses penetrasi membran sel telur oleh sejumlah sel sperma, dan satu sel sperma telah berhasil melepaskan inti sel sperma menuju sitoplasma sel telur, dan nanti akan menghasilkan zigot. Setelah zigot selesai, maka terjadi proses pembelahan sel. Proses ini dinamakan embriogenesis, dan tahap pertama berupa morula, di mana sel zigot membelah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya, sampai dihasilkan struktur 32 atau 64 sel, di mana sel-sel tadi bentuknya homogen seperti 32 kelereng yang kita satukan. Kemampuannya sama, dinamakan totipotensi. Proses blastula adalah proses pembelahan yang berlanjut dari morula sehingga terbentuklah rongga di bagian tengah. Bentuknya strukturnya mirip dengan bola sepak atau bola basket. Ruang kosong di tengah diisi oleh cairan sitoplasmik, satu cairan yang mirip dengan sitoplasma sel. Kulit bola itu sendiri dinamakan blastoderm atau blastodermis atau blastoderma. Kemudian gambar di sebelah kanan itu yang menunjukkan bahwa struktur blastula dari setiap spesies itu berbeda, di mana setiap blastula yang terdiri dari animal hemisphere dan vegetal hemisphere mempunyai rasio yang berbeda. Ya, di sini dibandingkan kuda laut dengan amfibi atau katak. Ya, pada katak hampir 50% bagian itu diisi oleh sel-sel vegetal hemisphere. Kemudian proses berlanjut dengan gastrulasi atau pembentukan gastrula, yaitu
ditandai dengan adanya proses pelekukan ke arah dalam atau invaginasi pada kutub animal atau animal hemisfer ke arah dalam. Di sini kita lihat ya, gambar yang kedua bagian atas. Mendekati kutub vegetal hemisfer. Nah, kemudian lapisan yang melekuk ke dalam di gambar ketiga diwarnai kuning itu nanti menjadi endodermis, sedangkan yang di luar dinamakan ektodermis. Rongga yang terbentuk dinamakan arc enteron. Kemudian lubang di luarnya di sini dinamakan blastopore. Pada individu atau spesies yang triploblastik, ektoderm dan endoderm akan bekerja sama menghasilkan lapisan tengah yang dinamakan mesoderm atau mesodermis. Ya. Nah, kemudian penjelasannya adalah arc enteron ini nanti akan menjadi rongga usus, sedangkan blastopore nanti akan menjadi anus. Bagian-bagian yang lain, lapisan-lapisan lainnya kita bisa lihat di tayangan berikut. Nah, pada proses spesialisasi dan diferensiasi sel terjadi pengkhususan fungsi sel spesial dan perubahan bentuk yang berbeda-beda atau diferensiasi. Nah, gambar 2 ini menunjukkan bagaimana sel embrional, ya, sel induk, stem cell ini mengalami perubahan bentuk. Ya, ada menjadi sel otot polos, otot jantung, sel darah, sel hati, sel usus, sel saraf. Sedangkan gambar yang sebelah kanannya lebih spesifik lagi sesuai dengan lapisan ektoderm menghasilkan sel kulit, menghasilkan sel saraf tepi, dan menghasilkan sel penghasil pigmen pada kulit. Lapisan endoderm menghasilkan sel-sel pada paru-paru, sel kelenjar tiroid, dan sel-sel pada kelenjar pankreas. Bagian mesodermnya menghasilkan 3 macam otot, sel darah merah, dan sel-sel pada tubulus nefron atau ginjal. Setelah terjadi proses spesialisasi dan diferensiasi, maka dilanjutkan dengan peristiwa pembentukan organ atau proses organogenesis. Pada peristiwa ini terjadi 2 proses. Yang pertama proses lisis, yaitu menghancurkan jaringan-jaringan yang tidak diperlukan pada bagian tubuh tertentu, dan proses sintesis adalah pembentukan jaringan tambahan, ya, misalnya pada pembentukan daun telinga, pembentukan cuping hidung, ya, itu adalah proses sintesis. Nah, gambar sederhana itu ditunjukkan pada proses pembentukan telapak tangan. Awalnya tunas tangan embrional itu berbentuk seperti silindris, kemudian terjadi pemipian pada bagian telapak, pelebaran. Nah, bagian yang melebar ini adalah proses sintesis. Kemudian ada penebalan bagian tertentu yang nantinya akan menjadi tulang pada jari-jari, itu juga sintesis. Selanjutnya terjadi proses penghancuran jaringan di antara ruas jari. Ya. Itu kalau pada manusia akan terjadi proses penghancuran, tetapi pada kaki unggas tertentu yang hidup di air atau pada amfibi, katak misalnya, bagian tersebut tidak dihancurkan, tapi perkembangannya berbeda sehingga terbentuklah selaput. Nah, proses pertumbuhan pada manusia maupun pada hewan itu dipengaruhi oleh faktor internal berupa gen, satu bakat yang memang tidak bisa diubah, bawaan dari kedua orang tua, kemudian hormon juga dihasilkan lewat gen, karena ini merupakan senyawa protein, ya, yaitu somatotropin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis dan tiroksin dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Nah, untuk kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin itu memerlukan asupan gizi berupa protein dan yodium. Kemudian faktor eksternalnya
itu gizi, termasuk tadi yang dipakai untuk membuat hormon tiroksin. Kemudian aktivitas, artinya gizi yang cukup harus diimbangi dengan aktivitas yang memadai, yaitu olahraga. Di sini gambar yang di atas itu adalah proses pertumbuhan yang terhambat karena hormon tumbuh somatotropin tidak berfungsi dengan normal, sementara yang di bawah adalah kasus kekurangan gizi sehingga tiroksin tidak dihasilkan secara optimal juga. Nah, ini posisi kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin. Ini di bawahnya kalau terjadi hipotiroid, artinya kekurangan zat gizi sehingga tiroid tidak berfungsi, penyakit gondok. Kemudian ini yang kelebihan terjadi yang namanya akromegali, materi kelas 11. Kemudian di bawah beberapa gejala hipotiroid yang bisa kalian pelajari. Yang kedua adalah hormon somatotropin. Ini yang tadi dikatakan ada di bawah otak yang kita sebut dengan kelenjar hipofisis. Ya, ini fungsinya berpengaruh kepada beberapa bagian tubuh kita. Kalau kekurangan, ini terjadi proses pertumbuhan kerdil dwarfisme, seperti yang sering kita lihat di televisi, beberapa artis itu mempunyai kondisi seperti ini. Kemudian kita lihat perkembangan pasca embrionik. Ya, perkembangan pasca embrionik itu terjadi setelah katakanlah lahir, setelah siap organ tubuhnya. Ya, di sini metamorfosis dan nanti ada regenerasi. Metamorfosis terjadi pada serangga dan amfibi. Nah, pada serangga dibedakan menjadi 3 yang berdasarkan kondisi awal dan kondisi akhir proses perubahan bentuk. Ya, yang pertama holometabola, di mana kondisi awal yaitu setelah menetas itu bentuknya, morfologinya berbeda jauh dengan bentuk dewasa. Misalkan diambil pada kupu-kupu, bentuk awal ada mulutnya itu tipe merobek, di sini pada kupu-kupu mulutnya adalah tipe menjilat. Kakinya pada kupu-kupu itu hanya ada 3 pasang, sementara pada ulat ada di tiap ruas tubuhnya. Ya. Pada hemimetabola, metamorfosis tidak sempurna, kondisi awal ketika menetas dengan kondisi dewasa, morfologinya sama, bentuk mulut, jumlah kaki, segmentasi tubuh sama. Perbedaan terjadi pada ukuran dan adanya sayap. Yang ametabola, ya, setelah menetas, bentuk awal dengan bentuk dewasa yang siap berreproduksi sama persis. Bagian-bagian tubuhnya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Ya, ini contohnya ditemukan pada ekor bunting dan pada kutu-kupu. Ini kelompok hewan yang tidak atau serangga yang tidak bersayap. Ya, kemudian regenerasi, ya, ini ada 3 macam. Pada planaria ini regenerasi total, di mana setiap bagian tubuh yang terpotong dapat membentuk bagian tubuh yang lain sehingga menjadi satu individu sempurna. Pada cecak, ia hanya beregenerasi pada bagian ekor saja. Kalau ekornya putus, terbentuk ekor baru. Tetapi kalau kakinya putus, tidak terbentuk kaki yang baru. Pada manusia, proses regenerasi hanya terjadi untuk penyembuhan luka, misalkan bekas operasi atau bekas kecelakaan. Demikian, setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan regenerasi dengan kemampuan tingkatan yang berbeda, tergantung tingkat kompleksitas spesies tersebut. Inilah pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share kepada siapa saja yang kira-kira dapat menggunakan tayangan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.